Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu proses penelitian, masalah, variabel, dan pragmata penelitian. Proses penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Sedangkan masalah dalam penelitian kuantitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut yang dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan pada populasi tersebut yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknik random sampling. Data yang telah terkumpul selanjutnya itu dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Setelah itu, data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis batang, pie chart, atau sering disebut diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya akan disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Yang selanjutnya B. Masalah. 1. Sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dan pelaksanaan. Di sini ada 5. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Selanjutnya ada terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Selanjutnya ada pengaduan. Dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi itu. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi ini adanya saingan yang sering terjadi dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Selanjutnya, rumusan masalah.
Rumusan masalah ini sangat berbeda dengan yang pertama tadi, dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pernyataan yang akan diberikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun, rumusan masalah dengan masalah ini ada keterkaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, yaitu variabel yang berdiri sendiri. Di sini ada contoh rumusan masalah deskriptif. Contoh rumusan masalah deskriptif yang pertama, 1. Seberapa baik kinerja kabinet bersatu. Yang kedua, bagaimana sikap masyarakat terhadap penggunaan tinggi negeri berbadan hukum. Yang ketiga, seberapa tinggi efektivitas kebijaksana mobil berpenumpang 3 di Jakarta. Yang terakhir, seberapa tinggi tingkat kepuasan dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah komparatif. Rumusan komparatif ini adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Di sini juga ada contoh rumusan masalah komparatif. Yang pertama, ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta. Yang kedua, ada kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan B. Yang ketiga, ada perbedaan kemampuan dan disiplin kerja. Yang keempat, ada perbedaan kenyamanan naik kereta api dan bus menurut berbagai kelompok masyarakat. Yang kelima, ada perbedaan daya tahan berdiri pelayan toko yang berasal dari kota dan desa gunung. Yang keenam, ada perbedaan tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten A dan B dalam hal pelayanan kesehatan. Yang terakhir, ada perbedaan kualitas manajemen antara bank swasta dan bank pemerintah. Selanjutnya ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan ini adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Di sini terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu ada hubungan simetris, hubungan kasual, dan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan simetris. Hubungan simetris ini adalah suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Di sini ada contohnya. Adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin? Selanjutnya itu ada hubungan kausal. Hubungan ini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.
Jadi di sini ada variabel independen atau yang sering disebut variabel yang mempengaruhi dan dependen, dipengaruhi. Ini ada contohnya. Contoh hubungan kausal. Itu adakah pengaruh sistem pengajian terhadap prestasi kerja? Selanjutnya itu ada hubungan interaktif atau resiprokal atau yang sering disebut timbal balik. Hubungan ini adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Di sini ada contohnya seperti hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi. D. Variabel penelitian. Pengertian penelitian variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, yang di atas tadi adalah pengertian variabel. Dan yang kedua itu macam-macam variabel. Macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi yang pertama itu ada variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas ini adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Contoh hubungan variabel independen dan dependen itu seperti komitmen kerja terikat dengan produktivitas kerja. Itu adalah variabel dependen. Sering disebut sebagai variabel output, kriteria konsekuensen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Itu beda dengan variabel independen tadi. Independen tadi itu sebabnya perubahan atau timbulnya variabel. Kalau yang variabel dependen ini yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Selanjutnya variabel moderator. Variabel ini adalah yang mempengaruhi atau sering disebut memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Selanjutnya itu ada variabel intervening. Variabel ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini juga merupakan variabel penyela atau antara yang telah terletak di antara variabel independen dan dependen itu sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Selanjutnya itu ada variabel kontrol. Variabel ini dapat diartikan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.
Variabel kontrol sering juga digunakan oleh peneliti bila akan melakukan peneliti yang bersifat membandingkan. Yang ada paradigma penelitian. Jadi paradigma ini dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Di paradigma penelitian ini ada paradigma sederhana. Contohnya itu X dan Y. Sedangkan X-nya itu kualitas alat dan Y-nya itu disebut kualitas barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada paradigma sederhana berurutan. Di sini X1, X2, X3, dan Y. Untuk mencari hubungan antara variabel X1 dengan X2 dengan X3 dan seterusnya. Selanjutnya ada paradigma ganda dengan dua variabel independen. Paradigma ganda dengan dua variabel independen X1 dan X2 dan satu variabel dependen Y. Untuk mencari hubungan X1 dengan Y dan X2 dengan Y menggunakan teknik korelasi sederhana. Untuk mencari hubungan X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y menggunakan korelasi ganda. Selanjutnya itu ada paradigma ganda dengan tiga variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat tiga variabel independen yaitu X1, X2, X3 dan satu dependen yaitu Y. Selanjutnya ada paradigma ganda dengan dua variabel dependen. Paradigma ganda dengan satu variabel independen dan dua dependen untuk mencari besarnya hubungan antara X dan Y1 dan X dengan Y2 digunakan teknik korelasi sederhana. Demikian juga untuk Y1 dengan Y2. Selanjutnya ada paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen X1, X2 dan dua variabel dependen yaitu Y1 dan Y2. Di sini dia itu sama X1 dan X2, begitu juga dengan Y1 dengan Y2. Selanjutnya ada paradigma jalur. Ini adalah paradigma ganda dua variabel independen dan dua variabel dependen. Hubungan antar variabel R1, R2, R3, R4, dan R5 dan R6 dengan hubungan antara X1 dengan X2 terhadap Y1 dan X1 dan X2 terhadap Y2. F. Menemukan masalah. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah ini, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang, dan yang tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Berikut ini contoh
analisis terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi masalah sehingga produktivitas kerja pegawai rendah. Selanjutnya kita masuk dalam bab 3, yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama itu ada pengertian teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian. Selanjutnya itu ada tingkat dan fokus teori. Di sini tingkatan teori dibagi menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Selanjutnya fokus teori dibedakan menjadi 3 juga, yaitu teori substantif, teori formal, dan middle range teori.